berasal dari SMP Negeri 2 Bayan. Kali ini saya akan berkisah tentang Uwais Al-Qarni. Sebelum saya bercerita, sahabat, jawab kabar dari saya dulu ya dengan baik. Selamat pagi hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi pintar, apa kabar? Baik. Selamat pagi hebat, selamat pagi pintar, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Cerita segera dimulai. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang pemuda yang yatim dan mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Meskipun sakit, Uwais adalah seorang pemuda yang soleh dan taat. Dia tinggal berdua bersama ibunya. Uwais dan ibunya hidup dalam kemiskinan, tanpa kerabat, dan ibunya lumpuh serta buta. Meskipun begitu, Uwais sangat cinta dan berbakti kepada ibunya. Dia merawat ibunya dengan tekun. Ibu Uwais dari dulu mempunyai keinginan dan belum bahwa ia ingin mengunjungi tanah suci, namun jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Ibunya menyampaikan keinginan itu kepada Uwais bahwa dia ingin mengunjungi tanah suci sebelum dia meninggal dunia. Pada malam hari, ibunya berujar, "Hei anakku, mungkin umur ibu tak akan lama lagi. Ikhtiarkan niat ibu untuk mengunjungi tanah suci." Pinta sang ibu. Uwais pun termenung. Dia bergumam, "Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu kulakukan?" Teman-teman tahu tidak apa yang dilakukan Uwais setelah itu? Ya, dia akan melatih ototnya. Dibelilah seekor anak lembu dan dibuatkan kandang di atas bukit. Uwais menggendong anak lembu naik turun bukit, sehingga hal itu ditertawakan oleh tetangganya. "Hahaha, hei Uwais, apa yang kau lakukan dengan sapi itu? Kau terlihat seperti orang aneh." Meskipun diolok-olok, Uwais pantang menyerah. Dia hanya ingin memenuhi keinginan ibunya. Hari demi hari telah berlalu. Kini anak lembu Uwais semakin besar. Berat badannya mencapai 100 kg. Begitu juga dengan tenaga Uwais yang semakin kuat. Ternyata kegiatan rutinnya menggendong anak lembu naik turun bukit adalah bentuk persiapannya untuk menggendong sang ibu menuju ke Mekah. Nanti akhir. Musim haji telah tiba dan Uwais memberitahu ibunya akan segera membawanya ke Mekah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan sang anak pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Doa
Uwais. Lah, ibunya pun bertanya dengan keheranan. Lalu, bagaimana dengan dosamu, nak? Tanya sang ibu. Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, ibu akan masuk surga. Dan ridho ibulah yang akan membawa Uwais ke surga. Itulah keinginan Uwais dari dulu dengan tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepada Uwais. Teman-teman tahu tidak apa karunia dari Allah yang diberikan kepada Uwais? Ya, seketika itu Uwais sembuh dari penyakit sopak dan yang kita sejak kecil. Namun hanya tersisa bulatan kecil di perutnya. Bulatan ini menjadi tanda dari Uwais yang diceritakan pada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjadi surga tempat bagi Uwais karena cintanya dan ketaatannya kepada ibunya. Kisah pengabdian Uwais tak hanya dikenal di kalangan manusia loh, tetapi juga dikenal oleh para malaikat surga. Kisah pengabdian Uwais mendekatkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Doa orang tua akan menuntun anaknya menjadi masa depan yang lebih baik, dan doa orang tua akan mengantarkan kita ke surga. Angkat